Amal insana ma lam ya'lam. Itu pertama Nabi menerima Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai. Bacalah. Waktu itu Nabi belum jadi rasul, tapi baru jadi nabi. Jadi sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, diturunkan Al-Quran surat pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi ketika turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bacalah. Baru beberapa saat setelah itu diutus beliau menjadi rasul melalui surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut Muhammad, engkau jangan takut lagi. Sampaikan ajaran agama ini kepada umatmu. Ajak umatmu bertauhid. Jauhi kesyirikan. Jauhi pakai pakaianmu, jauhkan dosa. Sampaikan kepada umatmu. Semenjak itu Nabi diangkat menjadi rasul, nabi dan rasul. Jadi semenjak umur Nabi 40 tahun diangkat menjadi rasul. Kemudian 10 tahun lamanya di Mekah menyampaikan ajaran tauhid. Kum fa'anzir, bangunlah dan sampaikan tauhid. Selama 10 tahun di Mekah Nabi menyampaikan. Tak puncaknya setelah 10 tahun itu beliau mengalami banyak rintangan dan tantangan. 10 tahun itu Nabi menyampaikan ajaran tauhid kepada orang Mekah, mengalami permusuhan, terutama daripada pemuka-pemuka Quraisy yang mempercayai keyakinan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tauhid. Perjuangan itu mengalami penderitaan, Bapak, mengalami kesusahan, sehingga beliau dibantu oleh paman beliau, dibantu oleh istri beliau, dibantu oleh sahabat beliau. Selama 10 tahun Nabi mengajarkan tauhid kepada umat Islam di Mekah. Selama 10 tahun itu pula Nabi mengalami perlawanan, permusuhan, tapi Nabi tetap sabar. Nabi sabar dan berdoa kepada Allah. Tepat 10 tahun setelah Nabi menjalankan tauhid, maka dinaikkanlah ajaran agama itu oleh Allah untuk memerintahkan ibadah. 10 tahun setelah menjalankan ajaran tauhid, barulah turun perintah salat melalui Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Selama 10 tahun belum ada kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Selama 10 tahun Nabi hanya mengajarkan tauhid, memperbaiki akidah umat. Maka apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kalau ingin membangun masyarakat beragama, perbaiki akidah dan tauhidnya. Barulah Nabi ke-10 setelah kenabian umur 50 dipanggil oleh Allah melalui subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Itu sudah 10 tahun sudah Nabi diangkat menjadi dipanggil Nabi untuk naik ke langit menjemput sholat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini dalil Isra. Surat Al-Isra ayat 1 itu dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan Nabi Isra, belum Mi'raj. Kalau Mi'raj dalam surat An-Najm ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad itu telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika Nabi berada di Sidratil Muntaha. Jadi kalau ayat tentang Isra Mi'raj
hanya 2 saja dalam Al-Quran, tapi Nabi menceritakan dalam hadis dalam versi yang banyak. Bapak-bapak kaum muslimin, jadi Isra Mi'raj bulan Rajab ini adalah momen kita memperkuat tauhid. Nabi itu sebelum diisrakan minimal ada 4 peristiwa besar dalam tahun itu. Yang pertama, karena menyebarkan ajaran tauhid ini penuh tantangan, pernah Nabi itu diboikot oleh pemuka Quraisy. Tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah mengakui Islam, bertauhid kepada Allah, tidak boleh diberi makan, tidak boleh masuk makanan dari manapun. Sehingga Nabi waktu itu berada dalam kondisi lemah. Nabi itu manusia atau rasul? Manusia. Rasulullah juga mengalami kesedihan dalam menyebarkan Jadi kalau prinsipnya Bapak Ibu, Nabi saja menyebarkan Islam itu dengan penuh penderitaan, maka kalau kita siap, kalau ingin menyampaikan agama harus siap diterima orang, itulah yang penting. Kita harus berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Jadi Nabi sampai-sampai ndak ada pasokan makanan kagando, contohnya ndak ada makanan masuk bulan nang dimakan, ndak ada Nabi, ndak ada dimakan. Mengadu para sahabat, di mana ini Rasulullah? Sabar, Allah pasti akan mencarikan jalan terbaik dalam dakwah kita. Sabar, berdoa terus kepada Allah, kita akan diberi. Itu sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ambo tidak bicara Isra Mi'raj ini dah. Isra Mi'rajnya mungkin minggu besok dia ustaz dan lain. Ambo hanya bicara Nabi pun pernah mengalami kesedihan, sehingga disebut tahun sebelum Isra itu disebut Amul Husni, tahun sedih bagi Nabi oleh ulama. Walaupun Nabi tidak pernah mengatakan saya sedih itu tidak pernah Nabi mengatakan, tetapi para ulama menyimpulkan memang tahun sebelum beliau diisrakan disebut Amul Husni, tahun sedih. Ambo hanya bicara tahun sedihnya, beko sampaikan apa ubed sedih dalam Al-Quran dan hadis. Kalau Nabi di Isra Mi'raj, kalau kita apa? Yang kedua, peristiwa yang terjadi meninggal paman beliau Abu Talib itu, Bapak Ibu, bukan dalam sejarah dia bukan Muslim. Dia tidak percaya kepada Allah Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, tetapi sebagai pamannya dia melindungi Nabi, dilindungi. Jangan coba-coba ganggu Nabi Muhammad. Sekalipun saya tidak meyakini dia sebagai Rasul, Allah sebagai Tuhan, tetapi jangan ganggu Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu secara manusiawi, dakwah beliau dibentengi oleh orang-orang yang kuat pada waktu itu, termasuk paman beliau. Itu yang meninggal. Beliau yang mengasuh dari ketek, beliau yang melindungi, karena Nabi lahir dalam keadaan yatim, kemudian meninggal pak ibunya, diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Itu penderitaan dalam kehidupan bapak-bapak. Kalau kita bawakan kepada kehidupan kita sekarang, Nabi itu juga mengalami kesulitan dalam hidup, terutama 10 tahun beliau jadi Rasul. Nah, itu yang melindungi. Meninggal paman beliau, kurang kekuatan dakwah beliau dari segi ilmu dakwah.
Tapi dalam teori ketuhanan, dalam teori tauhid, itu yang memperkuat tauhid beliau. Mungkin selama beliau mungkin berlindung kepada paman beliau, tetapi dengan meninggalnya semakin tahu beliau, semakin kuat tauhid. Yang ketiga, meninggal istri Nabi, Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Adalah orang yang termasuk orang pertama yang mengakui Islam. Mengakui Islam pertama, Siti Khadijah. Beliau yang melindungi Nabi. Yang menarik dari kisah Siti Khadijah itu, beliau memang perempuan yang luar biasa. Kalau kini orang suami istri nak punya harato, barulah laba keluarga banyak harato, banyak simpanan, sampai meninggal 7 keturunan masih banyak harato. Siti Khadijah menikah dengan Nabi membawa harta miliaran, orang terkaya di Mekah pada waktu itu. Menikah dengan Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan wahyu kepada dia. Dia menerima wahyu itu atas dasar hidayah dari Allah. Semenjak dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, semenjak itu beliau bertekad, wahai junjunganku, saya akan habiskan harta ini untuk dakwahmu menegakkan jalan Allah. Saya akan rela mengorbankan harta yang saya miliki ini untuk dakwahmu ya junjungan. Itu kehebatan Siti Khadijah. Kalau awak ini kan susah nan mencari siap berkorban. Orang-orang dakwah itu harus kurang model itu kan ya Oma. Kalau tidak model itu kan susah. Lalu yang dahsyat Bapak-Bapak, dalam riwayat kita dengar sampai Siti Khadijah itu sebelum meninggal, ya junjunganku, kuaratolah bingo Pak Ibu, haratul hadis untuk bahagia haratul Bapak Ibu. Kalau awak kan sibuk mencari kalau istri Nabi habis, silakan. Ya junjunganku, di akhir hayatnya beliau berkata, ya junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena harta kita sudah habis ya junjungan. Memang Nabi itu tidak meninggalkan apa-apa, meninggalkan istrinya Bapak Ibu. Laqad taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnata Rasulullah. Yang ditinggalkan Nabi hanya kitab Allah dan sunnah. Tidak ada meninggalkan harta. Ini pelajaran juga kepada kita. Sesulit apapun kehidupan kita, selama kita tetap bersama ajaran agama, nikmati saja Bapak. Nikmati saja, jalani saja. Bekong wajib tip Pak menghadapi ujian cobaan. Nah, kalau saya meninggal nanti ya Rasulullah, tidak ada lagi harta yang bisa kau ambil dari saya. Tetapi setelah saya dikubur nanti ya Rasulullah, di dalam kubur itu masih ada tulang belulang saya yang bisa dipergunakan untuk dakwahmu. Engkau ingin menyeberangi sungai, engkau butuh umpamanya jembatan, dan jembatan itu kurang kayunya, kurang besinya, pakai tulang saya ya Rasulullah. Begitu Siti Khadijah itu berdakwah, membantu suami beliau berdakwah. Jadi orang-orang berdakwah memang butuh istri seperti Khadijah. Kalau tidak payah. Itu yang meninggal Bapak. Jadi backingan Nabi meninggal. Di satu sisi dari segi kemanusiaan Nabi mengalami amul husni.
hari penuh kesedihan, huzni. Dalam terminologi agama kita ada huzni, ada hammi, ada sedih, ada galau. Kalau sedih itu berkaitan dengan musibah yang menimpa kita hari ini. Awak sakit, sedih, sedih kan? Sedih. Nabi pernah sedih secara kemanusiaan. Kehidupan sulit, sedih. Apalagi corona, tidak bisa ke mahkamah. Awak mungkin di kampung, alhamdulillah masih bisa ceramah. Abang kok banyak ceramah di kampung kan? Kalau di bukit tidak bisa ceramah. Kalau di kampung, alhamdulillah, laik kue-kue iman gitu kan. Keadapan ekonomi. Jadi bapak-bapak, kemudian ada peristiwa yang keempat di Taif. Nabi itu karena sudah banyak yang meninggal, paman yang meninggal, orang jahiliyah semakin leluasa kepada Nabi. Nabi mengalami kesedihan. Jadi pernah Nabi mengalami, sebenarnya bukan peristiwa yang keempat itu Nabi mengalami, tetapi semenjak beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah diintimidasi, sudah dihadang dengan berbagai macam cara, tapi beliau tetap bertekad, ini dakwah tauhid perintah Allah, saya berdoa kepada Allah. Makanya ketika beliau Isra Mi'raj itu adalah puncak dari penguatan tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikuatkan tauhid beliau? Seolah Allah berkata, Muhammad, kau jangan sedih. Bukan istrimu yang hakikatnya yang membantumu, bukan pamanmu hakikatnya yang membela agama ini. Yang membela agama ini adalah Allah. Makanya saya panggil kamu untuk Isra Mi'raj. Diperlihatkan hal-hal yang gaib kepada Nabi Muhammad SAW yang selama ini diceritakan di dalam Al-Quran. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, surga itu gaib, para nabi yang telah meninggal gaib. Sekarang diperlihatkan kepada Nabi, inilah peristiwa yang saya lihatkan kepada engkau Muhammad, inilah Allah yang menolongmu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya Isra Mi'raj itu memperkuat tauhid. Tidak ada nanam boceriton yaumul ni, itu hanya syariatnya saja. Tetapi hakikatnya, wahai Muhammad, kamu itu ditolong sebenarnya oleh Allah. Allah yang melindungimu. Ada sebuah hadis yang diungkapkan oleh Nabi ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat jamaah gitu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sahabat Nabi, perawi hadis, berumur 10 tahun, pernah naik kuda bersama Nabi. Naik kuda duduk di belakang Nabi. Diceritakan oleh Anas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya dulu pernah suatu hari duduk di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Lalu Nabi berkata, ya gulami, ala uallimuka kalimatin. Wahai Anas bin Malik. Anas bin Malik itu bapak ibu anak paman Nabi, sahabat perawi hadis. Hadisnya banyak, hadis-hadis sahih yang diakui oleh para ulama. Jadi hadis Nabi itu direkam karena saja ketek di Nabi. Beliaulah yang menyampaikan hadis Nabi. Anas bin Malik. Jadi sebagai gurunya adalah Nabi Muhammad. Kalau kita dalam konteks pendidikan, itu pendidikan kepada anak. Yang diajarkan Nabi kepada Anas bin Malik, apa bunyinya? Ala uallimuka kalimatin. Wahai Anas bin Malik, ya gulami, wahai anakku. Nabi panggil hai gulami, wahai anakku, karena umurnya 10 tahun waktu itu. Ini menceritakan Anas bin Malik. Ala uallimuka kalimatin. Mau engkau aku ajarkan 4 kalimat. Memang tak disebutkan 4 kalimatin, 4 kalimat. Tolong perhatikan ini anakku. Ini pesan kawat ke anak berkenaan dengan tauhid. Ala uallimuka kalimatin. Mau engkau aku ajarkan 4 kalimat ya Anas bin Malik.
tolong iko yang kuat yakini. Tentu kata Anas, mau ya Rasulullah, tolong ingat-ingat ini Anas yang 4 ini. Kalau 4 ini sudah tertanam dalam dirimu semenjak kecil, seolah-olah Nabi mengejek model itu. Kalau yang 4 ini sudah tertanam dalam dirimu sejak kecil ya Anas bin Malik, insya Allah tidak ada orang yang akan mencelakaimu, tidak ada juga orang yang akan bisa memberi manfaat kepadamu. Yang pertama kata Nabi kepada Anas bin Malik, ihfazillah yahfazka. Ini berkenaan dengan tauhid. Itu hakikat Isra Mi'raj adalah memperkuat tauhid Nabi. Ihfazillah yahfazka. Hai Anas bin Malik, jaga Allah. Ini pelihara Allah. Yahfazka, maka Allah akan memeliharamu. Harus yakin Anas bin Malik, kamu harus yakin kalau engkau menjaga Allah, seluruh yang terafiliasi dengan Allah, masjid Allah, rumah Allah, kalamullah, perintah Allah, apapun yang terafiliasi dengan nama Allah, jaga itu niscaya Allah akan menjagamu. Yahfazka. Jadi pesan Nabi kepada Anas bin Malik, jaga Allah, pelihara Allah, maka kamu akan dijaga Allah. Hilang backingan tadi, nggak perlu, nggak ada backingan. Yang memelihara kita Allah, titik. Yang kedua kalau Allah tidak memeliharamu, ihfazillah, tetap jaga Allah. Tajidhu tujahaka. Kalau pelihara, 2 kali diperintahkan Nabi kepada Anas. Pertama, pelihara Allah, Allah akan memeliharamu. Yang kedua, kalau Allah tidak memeliharamu atau Allah tetap memberi ujian kepadamu, hidupmu tetap sulit kamu sakit, kamu kehidupanmu susah kamu ditimpa musibah tajibhu tajahaka, peliharalah Allah, Allah tetap akan bersamamu. Apa maksudnya Pak? Dalam berdakwah, dalam menjalankan perintah Allah, tidak selalu jalannya mulus. Para nabi ada yang dibunuh, betul? Ada nabi yang dibunuh. Sahabat Nabi mati dibunuh Bapak Ibu, tidak masalah. Tajibhu tajahaka, tetap pelihara agama Allah. Apa? Allah bersamamu. Artinya kalaupun engkau sakit, tapi sakitmu dengan Allah. Kalaupun kamu sulit ke ekonomi, tetapi kesulitanmu bersama Allah. Kalaupun kamu mengalami penderitaan, tapi kamu menderita bersama Allah. Seperti Ayub sakit bersama Allah. Nabi Ayub sakit. Ekonomi Nabi itu mengalami persoalan ekonomi. Para nabi-nabi juga persoalan. Yang penting pelihara terus agama Allah. Apapun yang terkait dengan Allah, jaga kata Nabi kepada Anas, Allah bersamamu. Allah menjagamu dan Allah bersamamu. Kalau kamu tetap dihadapkan kepada persoalan, Allah akan selalu membimbingmu. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi kepada Anas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta pertolongan, nanti kamu kalau minta pertolongan, was'alillah, minta tolonglah kepada Allah. Tauhid Pak. Hadis tauhid. Minta kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Kepada minta karena hakikat semua kehidupan milik Allah. Keselamatan Allah yang memiliki sifat as-salam. Kalau urusan rezeki, Allah ar-razzaq. Kalau mau ke lapangan, Allah al-wasi'. Kalau mau
meninggikan derajat kita. Allah Ar-Rafi'. Kalau mau apapun kita sesuai Asmaul Husna, sudah disiapkan oleh Allah 99. Kehidupan di dunia ini diciptakan oleh Allah sesuai nama Allah yang 99 itu. Minta kepadaku, kata Allah, ud'uni astajib lakum, tetapi minta sebut namaku melalui Asmaul Husna. Jadi alam pun diciptakan oleh Allah, Bapak Ibu, itu menggambarkan Asmaul Husna. Tidak ada orang yang kaya saja, tidak ada, berarti tidak ada Allah Ar-Razzaq. Tidak ada orang yang lapang sehingga tidak ada Allah Al-Wasi'. Allah Al-Wasi' diciptakan Allah, ada yang lapang idenya, ada yang sempit, ada yang murah rezekinya, ada yang susah. Karena itu sih gambaran Allah yang memiliki 99 nama itu diciptakan manusia dengan beragam-ragam, sehingga manusia itu memohon kepada Allah melalui Asmaul Husna. Fas'alillah, kalau engkau meminta, nak, mintalah kepada Allah. Tauhid, Bapak. Yang keempat, kata Nabi kepada Anas bin Malik, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, minta bantu, aku minta bantu. Fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau urusan-urusan yang Allah yang bisa menolong, minta ke Allah. Tapi kalau tidak ada pitih, awak kama minjam ke kawan itu tidak mungkin pinjam pitih Tuhan. Boleh awak meminjam kepada orang, tetapi hakikatnya kita minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan Allah nanti bisa melunasi. Awak butuh pitih makan, tetap berusaha Bapak, tapi hakikatnya fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta tolong ya Allah, dan hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Ini makna Isra dan Mi'raj. Nabi itu diperkuat akidahnya, lalu diturunkan. Kalau akidahnya sudah kuat, baru diperintahkan ibadah sholat. Barulah semenjak 3 tahun Nabi di Mekah, sesudah Isra Mi'raj, Nabi sudah sholat, melakukan sholat 5 waktu, yang awalnya 50 rakaat jadi 50 waktu menjadi 5 rakaat. Tetapi kata Nabi menceritakan, yang dikurangi Tuhan itu bukan pahalanya Bapak Ibu, yang dikurangi jumlahnya. Sholat awalnya 50 waktu itu yang diperintahkan Allah, tetap pahala sholat itu tetap diberikan walaupun 5 waktu sebanyak 50. Oleh sebab itu baru Nabi 3 tahun menjalankan ibadah, kemudian 3 tahun menjalankan sholat di Mekah. Tahun ke-13 Nabi harus hijrah. Iko mau mencari tuan iko sepintas Bapak Ibu, jangan beko mengenal Nabi itu maulid saja. Kenal Nabi maulid lah, iya Nabi itu kenal lo Isra Mi'raj. Tapi bahas dalam sejarahnya Nabi itu secara umum, kalau mau dikaji itu tuh dibaca sirah nabawiyahnya Nabi itu bahas dari awalnya, dari sampai akhir. 3 tahun Nabi hijrah, berarti Nabi hijrah ke-13 lah, 3 balik tahun di Mekah hijrah. Nah di Madinah itulah mulai diajarkan masalah akhlak, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah apapun. Diajarkan hidup bertoleransi, hidup saling menghormati. Diajarkan oleh Nabi strategi perang, diajarkan oleh Nabi persoalan umat yang berbagai macam. Tetapi selama di Mekah, makanya surat Al-Quran itu dibagi 2. Surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah, lebih banyak bicara tauhid. Surat Madaniyah lebih banyak berbicara ibadah, muamalah dan sosial. Itu. Sehingga ketika umur Nabi 63 tahun, Islam sudah berkembang, umur 63 tahun, Nabi itu dipanggil oleh Allah melalui haji terakhirnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hai
aku sempurnakan agamamu. 23 tahun Nabi menjalankan Islam, mulai dari mendudukkan tauhid, menjalankan ibadah, muamalah dan sebagainya. Maka oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus mencontoh kehidupan Nabi, menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari semua itu yang penting kita ambil adalah memperkokoh akidah kita. Karena Allah berfirman dalam ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu, surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin wa unsas. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman kepada Allah seperti yang mucabikkan tadi. Berimannya bukan separuh iman, keyakinannya kepada Allah. Kalau dia meminta kepada Allah, memang Allah yang memberi sesuai Asmaul Husna tadi. Kata Allah di dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti nanti akan kami berikan, pasti kalau kita beriman yang kuat, terus beramal soleh, beribadah. Ibadah itu dua, ada ibadah aktif, banyak zikir, banyak Al-Quran, baca Al-Quran, banyak berdakwah, menyampaikan agama. Ada ibadah pasif. Apa ibadah pasif? Sabar menerima ujian dari Allah, itu ibadah. Sabar menerima cobaan dari Allah, ibadah. Tapi kalau kasak kusuk ya menghadapi ujian, semakin jauh dari Tuhan, maka hilanglah ibadah kita. Man amila salihan, siapa yang beramal salih, dia beriman, laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Jadi orang yang galau, dia harus meningkatkan keimanannya agar hidupnya lebih baik, hidupnya lebih berkah, hidupnya penuh keberkahan, hayatan thayyibatan. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, mereka nanti akan membalas perbuatan baik mereka dengan balasan yang baik sesuai apa yang mereka kerjakan. Ada 20 cara kita menghadapi kegalauan dan kesedihan hidup. Yang pertama tadi adalah perkuat ibadah kita, kemudian banyak beramal saleh. Insya Allah Allah akan memberikan kelapangan kita. Di samping itu kita terus berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegalauan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa jubni, takut dan bakhil. Wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal, aku berlindung kepadamu ya Allah dari intimidasi orang-orang kaya, dari hutang yang tidak terbayar. Banyak berlindung kepada Allah. A'udzubillah, 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 a'udzubillah. Banyak membaca itu. Banyak berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan Nabi itu, Allah akan melindungi kita. Selama kita menjaga ayat-ayat Allah, menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kita. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah, minimal Allah tetap bersama kita dalam kondisi apapun kita. Karena enak Pak, kalau kita sakit bersama Allah, rasa sakit itu akan hilang. Kalau kita kekurangan ekonomi bersama Allah, rasa butuh harta itu akan berkurang. Kalau kita mengalami duka bersama Allah, rasa duka itu akan hilang. Inilah makna tauhid yang sebenarnya yang harus kita dalami terus. Insyaallah nanti bulan depan kita bahas satu persatu 20 cara kita menghadapi kegalauan, kesedihan dalam kehidupan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mari kita saling mendoakan
bapak kepada anaknya, doakan anaknya, anak kepada bapaknya, doakan bapaknya, keluarga besar kita doakan agar selalu diselamatkan oleh Allah. Masyarakat kita di Gando, khusus yang berada di sekitar Masjid Baitul Ikhlas, diberi keselamatan oleh Allah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Dengan namamu ya Allah, atas kehendakmu, la yasukul khaira ilallah, tidak ada satupun yang bisa memberi kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Dengan namamu ya Allah, atas kehendakmu ya Allah, tidak ada satupun yang bisa membuang keburukan kami, membuang kesedihan kami, membuang kesulitan kami, membuang musibah dari kami kecuali Engkau ya Allah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Dengan namamu ya Allah, atas kehendakmu ya Allah, tidak ada satu nikmat pun yang ada di bumi ini ya Allah, melainkan datang dari Engkau ya Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, atas kehendakmu ya Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan atas izinmu ya Allah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri ambo sendiri, mudah-mudahan ada manfaat untuk menguatkan diri ambo dan untuk bapak-bapak, untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.